Ngapunten. Teng mriki bahasa Jawa niku paham mboten? Paham nggih? Alhamdulillah. Soalnya kula nek bahasa Sunda niku mboten saged. Indonesia nggih blepotan kula. Kula asli Cilacap. Mboten saged bahasa Indonesia ngapak paling enak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Hadirin kiram para alim para ulama, wabil khusus kepada pengasuh TPQ Mu'al Muhajirin laras nih, beliau Romo Kiai Dede yang saya hormati, saya muliakan, kepada para alim ulama, para kiai, para haji, para hajah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, semuanya yang hadir di sini dan saya hormati, saya muliakan, Banser, Ansor, Fatayat, Muslimin, Muslimat, Ibnu PPNU yang hadir di sini dan saya hormati, saya muliakan, dan juga para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, semuanya yang hadir di sini, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bu, jenengan kepengen selamat dunia akhirat? Beneran kepengen? Manut maring bapake. Nggih, siap nggih? Jenengan kepengen selamat di dunia akhirat? Manut maring bapake. Pun selamat dunia akhirat ini. Nggih, alhamdulillah kita ada di bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu bulan dari 12 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama bulan Rajab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan Rajabus syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Nanti setelah Rajab ada ini hafal nggak ini? Bulan-bulan Hijri hafal kan? Setelah Rajab Sya'ban syahri. Kata Rasulullah, Sya'ban adalah bulanku. Nanti setelah Sya'ban ada Ramadan. Nah, Ramadan itu syahrul ummati. Ramadan itu bulannya
umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Rajab ini pasti panjenengan sudah tahu yang namanya pasti di bulan Rajab itu ada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu dapat perintah salat. Wis singkat mawon. Nabi Muhammad dapat perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadinya yang terus dari cerita ada yang bilang dari ulama, ini termasuk keyakinan, silahkan panjenengan mau meyakinkan silahkan. Itu bagus, nggak yakin juga nggak apa-apa. Tapi intinya dari bulan Rajab ini, intinya dari Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad mendapatkan perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwasanya dari 50 waktu sholat jadi 5 waktu sholat. Itu dipercayai bagus. Tapi intinya mendapatkan perintah sholat. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat terus pulang dari Sidratul Muntaha, dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam waktu semalam, paginya ditanya oleh para sahabat. Banyak para sahabat yang tidak percaya dengan ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama sahabat Umar bin Khattab. Yang langsung percaya itu cuma Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Ketika terkenal dengan ceritanya Nabi Muhammad, siapa tahu bahwasanya bahkan ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu, wah ini Nabi Muhammad baru ditinggal istrinya Khadijah, sekarang beliau itu kayak orang ngimpi kok ada orang yang berjalan semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik ke langit, kok ada itu. Ini kalau Nabi Muhammad pasti mimpi, ini bukan kenyataan. Ini Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad stres ini karena ditinggal Siti Khadijah? Ada yang bilang seperti itu dari sahabat, ya. Langsung itu terdengar ke kupingnya Abu Jahal. Kupingnya siapa? Abu Jahal itu siapa? Paman Nabi yang berkhianat kepada Nabi Muhammad. Ketika Abu Jahal mendengar berita itu, maka Abu Jahal membuat acara kumpul. Setiap para sahabat itu diaturi untuk hadir semua. Nanti di acara itu Nabi Muhammad yang mengisi. Terus ditanya-tanyain oleh para kaum-kaum, oleh para umat-umatnya Nabi Muhammad tentang Isra Mi'raj itu. Ini kalau anggapan Abu Jahal ini nanti Nabi Muhammad pasti akan dipermalukan di depan sini. Nah, gitu. Itu anggapan Abu Jahal. Berarti ketika ada peristiwa Isra Mi'raj terus Abu Jahal mengadakan acara, berarti panitia pertama Isra Mi'raj adalah Abu Jahal. Ini bukan bid'ah lagi, ini ada ini di zamannya Rasulullah ini ada. Ketika Abu Jahal mengadakan acara untuk menanggapi Nabi Muhammad dengan ceritanya, lah itu ditanyain, apalagi sama orang-orang kafir. Ketika bertanya, pintunya Masjidil Aqsa ada berapa? Terus jendelanya ada berapa? Terus saka, tahu saka nggih? Tiang. Tiangnya itu ada berapa? Itu ditanyakan oleh orang-orang kafir itu. Dan Nabi Muhammad bisa menjawab dengan jelas. Dengan cerdasnya Nabi Muhammad diperlihatkan oleh malaikat bahwasanya ini langsung bisa dihitung kayak ada proyektor di depan Nabi Muhammad. Seperti itu. Maka disitulah banyak orang-orang yang ketika tadinya tidak percaya dengan Nabi Muhammad jadi percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu di Isra Mi'rajkan itu pada tanggal 27 Rajab.
di Isra Mi'rajkan pada tanggal 27 Rajab. Mendapatkan perintah sholat itu di umur 51 tahun. Berarti Nabi Muhammad itu mengerjakan sholat hanya 12 tahun. Tapi 12 tahunnya Nabi Muhammad itu luar biasa daripada kita. Kita sudah sholat berapa tahun tapi nggak ada kualitasnya. Kenapa sholat kita nggak ada kualitasnya? Karena mungkin dari kita itu kurang adanya ilmu tentang sholat. Ada yang tanya, Beb, saya sholat sudah lama sekali tapi kenapa kelakuan saya masih kayak gini aja, nggak ada perubahan bagi saya. Saya sholat tidak pernah yang namanya meninggalkan satu waktu pun, tapi kenapa saya tidak ada perubahan dalam diri saya? Itu permasalahannya cuma satu. Barang siapa yang mengamalkan atau beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya akan sia-sia. Jadi sholat itu harus dia dasari dengan ilmu. Ketika kita beribadah apapun ibadahnya, kalau ibadahnya kita mau berkualitas dan dirasakan dalam diri kita, itu harus didasari dengan ilmu. Loh Bib, dengan ilmu Bib. Bokur cukup jengkelat-jengkelit karo maca Al-Fatihah tok cukup Bib. Harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Kita tahu sahnya orang sholat, tapi diterimanya orang sholat itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat sahnya sholat kita harus tahu. Dari sunnah, wajib, makruhnya sholat itu kita harus tahu. Ini ada di kitab Ta'limul Muta'allim. Ada itu di singkiran. Fasadun, hafal nggak? Fasadun kabirun alimun muhtahatikun wa akbaru minhu jahilun muhtana. Enggak ada yang apa ini. Fasadun rusak. Fasadun kabirun alimun mutahatikun. Rusaknya orang alim. Rusaknya orang alim. Bu, ini dengerin. Ini penting ini. Rusaknya orang alim ketika dia tahu ilmunya tapi dia tidak mau mengamalkan. Itu rusaknya orang alim. Ini ada di kitab Ta'limul Muta'allim di siirannya. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Dan lebih besarnya kerusakannya agama, kerusakannya dunia, itu ketika orang yang tidak tahu ilmunya tapi ngamal. Paham nggih? Orang yang tidak tahu ilmunya tapi ngamal itu lebih rusak daripada orang yang tahu ilmunya tapi tidak amal. Itu dua-duanya merusak agama. Jadi ketika kita tidak tahu ilmunya tentang bab sholat, kita harus mencari ilmunya. Ngaten nggih? Jadi yang namanya kita mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada habisnya ketika kita masih hidup, enggak ada habisnya. Walaupun sudah tua, walaupun sudah punya cucu banyak, tetap kita harus mencari ilmu. Waktu ta'allumi minal mahdi lahdi. Waktunya orang mencari ilmu itu dari saking itu apa ya? Dari lahir sampai mati. Ngaten niku lho wis kepenake kados niku. Jadi orang mencari ilmu wajibnya itu dari lahir sampai mati. Aja menyepelekan
jangan nyepelekan. Mumpung kita masih hidup di dunia, walaupun kita tidak bisa setiap hari ngaji, tapi kita setidaknya bisa 1 minggu ngaji. 1 minggu nggak ngaji, yang penting jangan sampai melewati 40 hari. Ketika kita tidak berkumpul dengan ulama, ketika kita tidak mencari ilmu selama lebih dari 40 hari, maka akan ada efeknya ya pada diri kita. Apa efeknya? Hati kita akan merasa keras. Ketika lagi tambah lagi 40 hari lagi tidak kumpul dengan ulama, dengan kiai, tidak mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin keras. Ketika nanti sudah banyak berpuluh-puluh tahun tidak pernah ngaji, tidak pernah berkumpul dengan ulama, maka hati kita akan mati. Ini termasuk penyakit yang sangat berbahaya pada diri kita. Contoh, jenengan dua karangan. Karangan ngerti mboten? Karangan kebun. Iya, kebun. Jenengan dua kebun, punya kebun. Kebunnya niku 40 hari mboten pernah di babat. Apa bahasa Indonesia babat kila? Dirit. Dibersihin lah. Ya wis gue lah pokoknya lah. Angel teman. Ya orang pernah dibersihkan, tidak pernah dibersihkan selama 40 hari, pasti akan tukul suket. Lah, rumput. Pasti akan tumbuh rumput ketika 40 hari tidak pernah dibersihin. Nanti akan tumbuh rumput. 40 hari lagi tidak dibersihin akan tumbuh batang-batang pohon-pohon kecil. Nanti 40 hari lagi tidak pernah dibersihin lagi akan tumbuh sampai tumbuhnya itu pohon yang besar. Ketika sudah tumbuh pohon yang besar, kita kan kewalahan mau membersihin kan. Harus cari selengso. Selengso apa? Gergaji mesin lah. Iya, harus cari gergaji mesin, terus golet wong akeh. Ya itu, maka jangan sampai kita tidak pernah berkumpul ulama lebih dari 40 hari. Ketika di dekat kita, di dekat lingkungan kita ada majelis ilmu, datangi nggih. Ketika di dekat tempat kita ada majelis sholawat, datangi nggih. Janji nggih. Ingatan niku itu juga termasuk untuk obat hati. Kumpul orang-orang soleh. Jenengan kepengen jadi wong soleh mbok? Jenengan kepengen jadi wong soleh mbok Bu? Berarti kudu sering kumpul karo wong soleh. Ciri-ciri wong soleh biasanya wong gue seneng karo wong soleh. Ciri-ciri orang soleh itu biasanya orang itu senang, cinta kepada orang soleh. Orang nana sing jenenge kiai seneng ngaring Blackpink. Ya orang nana di sing ana ngene kon ngene kaya soleh-soleh ya. Orang nana jenenge wong soleh ge seneng karo apa sing siki lagi viral Siti. Ya gue orang nana sing biasanya wong soleh ge mesti seneng karo wong soleh. Ketika kita ingin jadi orang soleh, maka dekati orang soleh. Orang nana sing jenenge manuk beo terus kumpul karo manuk peking. Ngerti manuk peking? Manuk, ya gue orang nana manuk peking kumpul karo manuk walet. Bok ngaten niku. Jadi kita harus ketika kita kepengin jadi orang soleh, ketika kita kepengin jadi orang soleh, maka dekati orang soleh, cintai orang soleh. Minimal moga-moga anak kita semua itu cintanya kepada para orang soleh. Ketika kita kumpul di dunia dengan orang soleh, maka di akhirat akan kumpul juga dengan orang
orang soleh. Ketika di dunia kita kumpul dengan orang yang tidak soleh, orang yang ahli maksiat, maka di akhirat nanti kita juga kumpul dengan orang yang ahli maksiat. Jenengan kepengen selamat dunia akhirat, Bok? Yo wis manut. Niki, ini terakhir niki kula badhe memberi suatu tirakatan. Niki tirakat niki insya Allah ya ketone enteng tapi abote ora umum. Nek menurut kula, apa maning nek menurut jenengan ibu-ibu. Ini tirakat ini luar biasa, faedahnya itu luar biasa. Ini melebihi tirakat-tirakat yang lain. Tapi saya akan beritahukan nanti kalau diundang lagi. Nggih. Kau pengen ngerti nggih? Jadi tirakat ini adalah kita kan sering yang namanya tirakat itu. Jenengan ngertos tirakat mboten sih? Tirakat bahasa Indonesia apa ya? Bersyariat. Jadi kayak gini. Ketika jenengan punya anak yang jenengan kepengen soleh maka harus ditirakati. Ya gue lah, ngono lah golati lah tirakat lah. Ngono orang ngerti bahasa Indonesia ini apa lah, wis bodoh-bodoh ala ngono lah. Jadi gini, ketika kita kepengin diri kita selamat dunia akhirat, maka kita harus tirakat. Tirakatnya nopo beb? Ora takon. Tirakatnya adalah duwe ati sing apik, punya hati yang baik, yang bagus, tidak suka berprasangka buruk kepada orang lain. Pokoknya aja sampai yang namanya punya hati yang jelek. Makanya tirakat ini sangat beratnya luar biasa, tapi khasiatnya itu luar biasa. Duwe ati sing apik. Ini susahnya luar biasa. Mbah Maimun Zubair pun mengatakan seperti itu. Duwe hati yang bagus, ora pernah ngerasani wong. Sanggup boten? Weh kan? Orang rasani wong sanggup, Bu? Boten? Ya Allah, sanggup lah. Siki zaman siki ke ngerasani orang kurut sekang lambe, sekang jempol be melu ngerasani. Gue ngetik tangannya lewat WA, kayak tanggane lah, yang itu banget lu. Masa kayak gitu orang uli lah. Ini masanya mbong lewat WA. Niki tirakan niki, moga-moga bisa diamalkan panjenengan. Kita semua harus mempunyai hati yang bagus kepada orang-orang sekitar kita terutama. Nggih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad